Selamat pagi anak-anak, bertemu kembali dalam pembelajaran matematika. Seperti biasanya, sebelum kita belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Oke, hari ini kita akan belajar tentang perbandingan. Apa sih perbandingan itu? Perbandingan adalah membandingkan dua nilai atau lebih dari suatu besaran yang sejenis dan dinyatakan dengan cara yang sederhana. Perbandingan dapat dinyatakan dalam 3 bentuk, yaitu bentuk kalimat, contohnya 3:4, bentuk pecahan, contohnya 3/4, dan bentuk simbol, contohnya 3 dibanding 4, tapi pakai tanda titik 2. Oke? Contohnya, ibu membuat kue tart rasa pisang. Kue itu dipotong 6 bagian sama besar. Ketika Lisa datang, ibu memberi 2 potong kue. Perbandingan potongan kue Lisa dengan keseluruhan kue adalah, lihat, ibu memberi 2 potong kue ya, berarti 2. Dari berapa potong semuanya? 6. Jadi 2/6 atau bisa kita tulis 2 dibanding 6. Nah, perbandingan itu dapat kita sederhanakan menjadi 1/3 atau 1 dibanding 3. Kenapa begitu? Karena dibagi dengan FPB-nya. Ya, jadi sama-sama dibagi dengan 2. Jadi 2 dibagi 2, 1, 6 dibagi 2, 3. Seperti itu ya, Nak. Contoh berikutnya, kita perhatikan. Perbandingan 2 kumpulan benda. Nia senang membaca buku. Nia mempunyai 9 buku ensiklopedia dan 25 buku cerita. Perbandingan banyaknya buku ensiklopedia dan buku cerita adalah, kita tinggal lihat ya, 9 dibanding 25. Karena nggak bisa disederhanakan, jadi 9 dibanding 25 saja ya, Nak. Oke? Ya, nih, buku ensiklopedia dibanding buku cerita 9 dibanding 25. Atau boleh ditulis buku ensiklopedia per buku cerita sama dengan 9/25. Ingat, jika bisa disederhanakan, maka kamu harus menyederhanakan sampai menjadi pecahan yang sangat sederhana. Oke? Yang berikutnya, pecahan sebagai perbandingan banyak benda terhadap jumlah atau selisih. Ardi mempunyai 20 kelereng. Randy mempunyai 33 kelereng. Perbandingan banyaknya kelereng Ardi terhadap seluruh kelereng Ardi dan Randy. Maka bagaimana caranya? Kita buat dulu. Yang ditanyakan kan perbandingan kelereng Ardi. Berarti kelereng Ardi per seluruh kelereng Ardi dan Randy. Berarti jumlahnya ya. Nah, berarti kelereng Ardi ditambah kelereng Randy. Kelereng Ardi tadi berapa? 20 ya. Per kelereng Ardi ditambah kelereng Randy. Berarti 20 ditambah 33. Hasilnya 20/50/53. Karena tidak bisa disederhanakan, jadi kamu buatnya seperti ini saja. Oke? Nah, bagaimana jika yang ditanyakan perbandingan banyak kelereng Randy terhadap seluruh kelereng Ardi dan Randy? Kelereng Randy berapa tadi? 33 ya, tuh lihat ya. Per kelereng mereka, kelereng Ardi dan Randy. Berarti 20 ditambah 33, hasilnya 33/53. Oke? Bagaimana jika seandainya yang ditanyakan perbandingan banyak kelereng Ardi terhadap selisih? Ada kata kunci di situ, selisih kelereng Randy dan Ardi. Oke, bagaimana caranya? Karena yang ditanya perbandingan kelereng Ardi, berarti kelereng Ardi tadi berapa? 20. Lihat ya, kelereng Ardi 20. Oke, berarti 20 per, ya, ada kata selisih berarti dikurangin. 33 dikurangin 20. 20 per 13. Oke? Bagaimana kalau jika ditanyakan perbandingan banyaknya kelereng Randy terhadap selisih kelereng Randy dan Ardi? Berarti kelereng Randy berapa tadi? 33 per selisihnya tadi ya, 33 dikurangin 20, 13. Jadi hasilnya 33/13. Oke? Berikutnya, perbandingan dalam kehidupan sehari-hari.
Banyak permasalahan dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan perbandingan. Perhatikan ilustrasi berikut. Pada suatu hari raya, Fajar dan Danu mendapatkan hadiah uang dari sanak saudara yang datang. Jumlah uang yang diperoleh Fajar dan Danu bersama-sama jika dijumlahkan Rp120.000. Perbandingan uang Fajar dan Danu adalah 5 dibanding 3. Berapakah uang Fajar dan Danu masing-masing? Bisakah kamu menyelesaikannya? Perhatikan langkah-langkahnya ya. Yang pertama, karena yang diketahui jumlah, ingat ya, yang diketahui jumlah uang bersama. Tadi berapa? Rp120.000. Maka terlebih dahulu jumlahkan nilai perbandingan uang Fajar dan uang Danu. Karena yang diketahui tadi kata-katanya jumlah, maka perbandingannya nih 5 dibanding 3 itu kita jumlahin ya. Tadi kan perbandingan uang Fajar 5, uang Danu 3. Jumlah perbandingannya berarti 5 ditambah 3 yaitu 8. Nah, kalau sudah, kita bisa tinggal tentukan tuh berapa uang Fajar. Ingat, uang Fajar tadi 5 loh. Nih ya, 5/8. Kenapa per 8? Karena jumlah tadi ya. Jadi perbandingannya dijumlahkan. Ya, 5/8 tinggal kita kalikan deh. Jumlah uang mereka seluruhnya berapa? 120.000. Nah, tinggal kita ceret, hasilnya 15.000. 5 dikali 15.000, 75.000 untuk uang Fajar. Sementara uang Danu tadi perbandingannya 3 ya. 3/8 dikali 120.000. Tinggal ceret, 15.000 ya dikalikan 3 hasilnya 45.000. Jadi uang Fajar adalah 75.000 dan uang Danu adalah 45.000. Contoh yang berikutnya nih, ada lagi nih. Perbandingan antara usia Dion dan Santi adalah 3 dibanding 4. Jika selisih usia mereka 3 tahun, maka tentukan usia Dion dan tentukan usia Santi. Ada kata kunci ya nak, selisih. Bagaimana cara menjawabnya? Perbandingan usia Dion dan Santi 3 dibanding 4. Selisihnya ya, selisih usia mereka berarti tinggal kita kurangkan. 4 dikurangi 3 sama dengan 1. Oke, usia Dion, lihat nih Dion 3 ya. Dion 3 berarti 3/1 dikali selisihnya mereka kan 3 tahun. Berarti 3/1 dikali 3 itu sama aja dengan 3 dikali 3, artinya 9 tahun nih usianya si Dion. Sementara usianya si Santi kan perbandingannya 4 ya dia ya. Berarti 4/1 ya. Ya, 4/1 dikalikan 3 tahun. Jadi 4 dikalikan 3 hasilnya 12. Jadi kalau misalnya kita lihat nih selisihnya pas kan? Antara 9 sama 12 berarti kan 3 tahun ya. Jadi jelas ya nak ya. Oke, perhatikan deh contoh yang berikutnya nih. Perbandingan majalah dan koran adalah 2 dibanding 3. Jika terdapat 15 koran, maka jumlah majalah ada. Jika kalian menemukan soal seperti ini, cara paling gampangnya seperti ini ya nak. Majalah dibanding koran itu berarti 2 dibanding 3. Nah, yang diketahui kan koran, berarti taruh di bawah koran nih. Di bawah koran ya, koran aja 3 ya, di bawahnya 15. Oh, berarti berapa ya? 3 dikali berapa biar hasilnya 15? Berarti 3 dikali 5. Nah, karena 3 dikali 5 di sebelah kanan, maka di sebelah kiri juga. Tinggal dikalikan saja dengan 5. Berarti 2 dikalikan 5 hasilnya 10. Jadi jumlah majalah ada 10. Mudah kan?